Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernest Yosius Blegur, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024, golongan 3 Angkatan 2 Kemendikbudristek. Video kali ini merupakan tugas asinkronus hari ke-6, yaitu resume agenda 2 dengan materi harmonis. Keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Dampak keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama kesenian, yang kedua religi, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat organisasi sosial, yang kelima sistem ekonomi, yang keenam sistem teknologi, dan yang ketujuh adalah bahasa. Berikutnya sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansi belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Pengertian nilai dasar harmoni dalam pelayanan ASN. Harmoni dalam bahasa Yunani yaitu harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seorang manusia. Kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi. Pentingnya suasana harmoni. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah: yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Yang kedua, memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi, Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika Anda sudah mentok, ada baiknya Anda mencari ide dari orang-orang yang berada dalam tim. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tidak dapat dielakkan jika pendapat adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Berikutnya adalah etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Penerapan sikap beretika perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan: yang pertama, sikap toleransi, yang kedua sikap empati, dan yang ketiga adalah sikap keterbukaan terhadap perbedaan. Berikutnya adalah peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut.
Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian video resume agenda 2 tentang harmonis. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.